Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murdatilla dari kelas Pendidikan Geografi ICP dengan NIM 2301095120007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang geografi sumber daya manusia dalam pertanian cabai. Yang pertama, ketersediaan lahan. Cabai membutuhkan lahan yang subur, gempur, dan memiliki drainase yang baik untuk pertumbuhan yang optimal. Distribusi geografis lahan yang sesuai untuk budidaya cabai akan menentukan sentra-sentra produksi cabai di suatu wilayah. Daerah dengan tanah yang cocok untuk cabai seperti dataran rendah atau lembah akan menjadi lokasi yang potensial untuk mengembangkan pertanian cabai. Iklim dan cuaca. Cabai tumbuh baik di iklim hangat dengan suhu udara 20-30 derajat Celcius. Curah hujan yang cukup sekitar 600-1200 per tahun, terutama saat fase pertumbuhan sangat penting untuk hasil panen yang maksimal. Daerah dengan iklim yang sesuai seperti daerah tropis atau subtropis akan menjadi lokasi yang cocok untuk budidaya cabai. Ketiga, sumber daya air. Cabai membutuhkan air yang cukup, terutama saat fase pertumbuhan buah. Ketersediaan sumber air seperti sungai, danau, atau sistem irigasi akan menentukan lokasi dan skala produksi cabai yang optimal. Daerah dengan akses air yang memadai, baik air hujan maupun irigasi, akan menjadi sentra produksi cabai yang potensial. Keempat, tenaga kerja. Budidaya cabai membutuhkan tenaga kerja yang terampil, terutama untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan panen. Ketersediaan dan distribusi geografis tenaga kerja pertanian yang terampil akan mempengaruhi produktivitas dan efisiensi produksi cabai di suatu wilayah. Daerah dengan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi jumlah maupun segi keterampilan, akan menjadi lokasi yang lebih menguntungkan untuk pengembangan pertanian cabai. Kelima, infrastruktur. Akses ke jalan, fasilitas penyimpanan dan sarana pengolahan serta pemasaran akan mempengaruhi efisiensi rantai pasok cabai. Distribusi geografis infrastruktur. Proses penanaman cabai meliputi beberapa langkah, mulai dari pemilihan tanah yang sesuai, pengapuran, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, perompesan, pengendalian hama penyakit dan gulma, hingga panen dan pasca panen. Berikut adalah beberapa keuntungan dari penanaman cabai. Pertama, nilai ekonomi yang tinggi. Cabai merupakan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar. Harga cabai yang cenderung fluktuatif, terutama saat musim paceklik, dapat memberikan keuntungan yang besar bagi petani. Permintaan cabai yang tinggi, baik di konsumsi rumah tangga maupun industri, menjadikan cabai sebagai komoditas yang menguntungkan. Yang kedua, produktivitas yang baik. Cabai memiliki produktivitas yang relatif tinggi, persatuan luas lahan. Dengan manajemen budidaya yang baik, petani dapat memperoleh hasil panen cabai yang melimpah. Produktivitas cabai yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani. Yang ketiga, masa panen yang relatif singkat. Cabai dapat dipanen dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 3-4 bulan setelah panen. Masa panen yang cepat memungkinkan petani untuk melakukan beberapa kali panen dalam setahun. Hal ini dapat meningkatkan frekuensi panen dan pendapatan petani. Yang keempat, adaptasi yang baik terhadap iklim. Cabai dapat tumbuh dan berproduksi baik di berbagai kondisi iklim, mulai dari tropis hingga subtropis.
Kemampuan adaptasi cabai yang luas memungkinkan budidaya cabai untuk dikembangkan di berbagai wilayah. Hal ini memperluas peluang bagi petani untuk membudidayakan cabai. Yang kelima, manfaat kesehatan. Cabai sebagai tanaman sela atau tumpung sari dengan tanaman lain seperti padi, jagung, atau sayuran. Diversifikasi usaha tani dengan cabai dapat meningkatkan pendapatan dan minimalkan resiko kegagalan panen. Secara keseluruhan, keuntungan-keuntungan tersebut menjadikan cabai sebagai komoditas yang menarik bagi petani untuk dibudidayakan. Dengan manajemen budidaya yang baik, cabai dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi para petani. Penanaman cabai memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, permintaan tinggi. Cabai merupakan komoditas yang sangat diminati dan memiliki permintaan yang stabil di pasar, terutama dalam industri kuliner. Kedua, nilai ekonomis yang tinggi. Harga jual cabai cenderung tinggi sehingga dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi petani. Yang ketiga, pengembalian cepat. Cabai memiliki siklus panen yang relatif singkat sehingga petani dapat mendapatkan pengembalian modal dengan cepat. Yang keempat, adaptabilitas. Cabai dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim, sehingga dapat ditanam di berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda. Yang kelima, pemeliharaan yang relatif mudah. Meskipun membutuhkan perawatan yang cermat, cabai tidak memerlukan peralatan atau teknologi pertanian yang rumit. Yang keenam, peluang inovasi. Karena cabai memiliki berbagai varietas dan tingkat kepedasan yang berbeda, ada peluang inovasi dalam pemuliaan varietas baru yang lebih tahan penyakit atau memiliki rasa yang unik. Yang ketujuh, pasar global. Cabai adalah produksi yang cari secara global sehingga ada potensi untuk diekspor ke pasar luar negeri yang menguntungkan.